Oke, untuk soal nomor 4 yaitu tentukan penyelesaian dari sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312. Nah, untuk penyelesaiannya, maka kita rubah dulu dari bentuk kongruen menjadi bentuk 132X sama dengan 213 ditambah K kali 312, di mana K ini adalah elemen dari bilangan bulat. Nah, kedua ruas kita kurangi dengan K 312, maka akan menjadi 132X kurangi K kali 312 sama dengan 213. Selanjutnya, cari FPB dari 132 dan 312. Nah, FPB dari 132 dan 312 ini adalah 12. Maka FPB tersebut merupakan banyaknya solusi yang akan didapat. Nah, FPB dari 132 dan 312 yaitu 12, maka difaktorkan menjadi 12 kali 11X kurangi K kali 26 sama dengan 213. Nah, untuk syarat kongruensi yaitu FPB dari koefisien X dan modulo habis membagi kelas residu. Maka FPB dari koefisien X dan modulo harus habis membagi kelas residu. Namun karena di sini 12 tidak habis membagi 213, artinya hasil pembagiannya bukan bilangan bulat, maka sistem kongruensi 132X kongruen 213 modulo 312 ini bukan merupakan sistem kongruen, karena FPB dari 132 dan 312 tidak habis membagi 213. Nah, untuk selanjutnya, untuk soal nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500. Untuk penyelesaiannya, kita ketahui bahwa suatu persamaan yang berbentuk X tambah Y sama dengan Z bisa dirubah menjadi bentuk Z kongruen X kongruen Z modulo Y, atau Y sama kongruen Z modulo X, atau X sama dengan Z tambah K kali Y, di mana K ini suatu bilangan bulat, atau Y sama dengan Z ditambah K kali X. Nah, untuk persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500 dirubah menjadi bentuk kongruen, berarti menjadi 40X kongruen 2500 modulo 3. Nah, dirubah lagi menjadi bentuk persamaan 40X sama dengan 2500 ditambah K kali 3. Nah, kedua ruas dikurangi dengan K kali 3, maka hasilnya akan menjadi 40X kurangi K kali 3 sama dengan 2500. Maka kita cari FPB dari 40 dan juga 3. Nah, FPB dari 40 dan 3 itu yaitu 1. Maka seperti yang nomor 4, syarat dari sebuah kongruensi yaitu FPB dari 40 dan 3 ini harus bisa membagi habis 2500. Maka 2500 bisa dibagi dengan 1. Maka untuk penyelesaiannya yaitu kita mendapat sebuah persamaan X sama dengan 2500 ditambah K kali 3 per 40. Nah, untuk mencari K, kita coba dengan K sama dengan 0. Dan jika K sama dengan 0,
maka dihasilkan X-nya, X kongruen 6,25 modulo 3. Nah, karena di sini hasil kongruennya merupakan, kelas residunya merupakan bilangan, bukan bilangan bulat, maka untuk K sama dengan 0 itu tidak memenuhi, karena syaratnya kelas residu tidak boleh bilangan desimal, harus bilangan bulat. Untuk K sama dengan 1, maka X kongruen 62,575 ini juga tidak memenuhi. Nah, dicoba saja berapapun bilangannya, asalkan K ini merupakan bilangan bulat. Syaratnya K harus bilangan bulat. Nah, saya coba dengan K sama dengan 20, maka X kongruen 64 modulo 3. Berarti ini sudah memenuhi. Namun di sini 64 bukanlah kelas residu paling kecil, karena 64 masih bisa dikurangi dengan 3 atau masih bisa dibagi dengan 3. Hasil kelas residu terkecilnya yaitu 1. Maka X kongruen 1 modulo 3. Nah, dari sistem kongruensi ini, X kongruen 1 modulo 3, kita rubah menjadi bentuk X sama dengan 1 ditambah K kali 3. Maka kita substitusikan nilai K yaitu 20, 1 ditambah 20 kali 3, hasilnya X sama dengan 61. Maka untuk mencari nilai Y, substitusikan nilai X. Di sini nilai X-nya dimasukkan menjadi 40 kali 61 ditambah 3Y sama dengan 2500. 40 kali 61 yaitu 2440 ditambah 3Y sama dengan 2500. Kedua ruas dikurangi 2440, maka akan menjadi 3Y sama dengan 60, maka Y-nya sama dengan 20. Hasil akhirnya, penyelesaian dari persamaan 40X ditambah 3Y sama dengan 2500, yaitu X sama dengan 61 dan Y sama dengan 20. Nah, untuk selanjutnya, nomor 6, yaitu nomor terakhir, sisa pembagian dari 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35 dibagi 13. Nah, di sini kita menggunakan sistem kongruensi. Sisa pembagian ini dalam sistem kongruensi yaitu kelas residu ini merupakan sisa pembagian. Maka satu persatu kita kerjakan terlebih dahulu di sini. Untuk mencari 2 pangkat 60, kita dari yang paling kecil dulu, yaitu 2 pangkat 5, di mana diketahui 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, itu sama dengan 32. Nah, 32 ini masih bisa dikurangi dengan 13. 32 dikurangi 13 kurangi 13. Hasil sisanya yaitu 6. 2 pangkat 5 kongruen 6 modulo 13. Kita ketahui 2 pangkat 5 itu 6, maka untuk mencari 2 pangkat 60, kita harus terus mengubah pangkatnya. Nah, di sini saya mengubah dulu. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 5 kongruen 6 kali 6 modulo 13, di mana diketahui menurut sistem eksponensial, jika sebuah basisnya sama dan pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ditambahkan, maka akan menjadi 2 pangkat 10 kongruen 36 modulo 13. Nah, untuk residu 36 di sini kelas residunya bukan residu terkecil, maka kita kurangi lagi dengan 13, kurangi dengan 13 sampai hasilnya akan menjadi 10, karena 10 tidak bisa dikurangi dengan 13. Maka kita sudah ketahui 2 pangkat 10 itu kongruen dengan 10 modulo 13.
Kita cari lagi dengan cara 2 pangkat 10 dikali 2 pangkat 10, maka akan menjadi 2 pangkat 20 kongruen 100 modulo 13. Karena 100 bukan merupakan kelas residu terkecil, maka kita kurangi lagi dengan 13 sampai akhirnya akan menghasilkan kelas paling kecilnya, yaitu 9 modulo 13. Nah, kita ketahui berarti 2 pangkat 20 kongruen 9 modulo 13. Nah, untuk menjadi pangkat 60, maka kita pangkatnya 20 dikali berapa yang hasilnya 60. Nah, di sini dikali dengan 3, di mana sebuah pangkat dipangkatkan, sebuah bilangan berpangkat dan dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Maka 2 pangkat 20 kali dipangkatkan 3, maka menjadi 2 pangkat 60. 2 pangkat 20 itu kongruen 9, dipangkatkan 3, maka 9 pangkat 3. 9 pangkat 3 hasilnya 729. Karena bukan merupakan residu terkecil, maka terus dikurangi dengan 13 atau dibagi lagi dengan 13, dan sisa hasil akhirnya yaitu 1. Maka 2 pangkat 60 kongruen 1 modulo 13. Nah, untuk mencari 3 pangkat 35 sama seperti 2 pangkat 60. Di sini saya menggunakan yang paling terkecil, yaitu 3 pangkat 3. Di mana 3 pangkat 3 sama dengan 27. 27 masih bisa dibagi 13 atau masih bisa dikurangi 13, maka kelas residu terkecilnya yaitu 1. Untuk 3 pangkat 3, kita ketahui bahwa 1, cara cepatnya 35. Kenapa di sini saya menggunakan pangkat 11? Karena 3 kali 11 yaitu 33 mendekati dengan angka 35. Jadi di sini saya menggunakan pangkat 11. Karena sebuah bilangan berpangkat, jika dipangkatkan lagi maka pangkatnya dikalikan. Akan menjadi 3 pangkat 33 kongruen 1 modulo 13. Karena di sini juga dipangkatkan 11. Untuk menjadi 3 pangkat 35 berarti kita membutuhkan pangkat 2 lagi. Di sini dikalikan 3 pangkat 33 dikali 3 pangkat 2. Berarti pangkatnya dijumlahkan. Maka 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Berarti 1 dikali 9. Maka untuk 3 pangkat 35 yaitu 3 pangkat 35 kongruen 9 modulo 13. Nah, untuk 2 pangkat 60 dikali 3 pangkat 35, maka kongruen dengan 1 kali 9 modulo 13. Maka hasil akhirnya yaitu 2 pangkat 60 kali 3 pangkat 35 kongruen 9 modulo 13. Maka untuk sisa pembagiannya yaitu 9, karena 9 ini merupakan kelas residu terkecilnya.